dari tadi kan beberapa kali kamu sempat mention tentang basic dasar yang harus dikuasain dari awal nih. Sebenarnya ada apa aja sih? Yang pertama mungkin hukum dagang ya, yang tadi udah pasti itu hukum dagang, udah pasti itu. Terus hukum kalau aku boleh kerucutkan paling enggak banget nih, paling enggak hukum dagang, hukum perusahaan, hukum perjanjian, hukum jaminan, habis itu apa lagi ya, hukum pajak boleh deh kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus habis itu hukum apa lagi ya, hukum waris, tadi kamu hukum waris ya, benar, hukum waris sudah bagus banget, hukum waris, hukum perbankan juga teman-teman bisa untuk pelajarin basicnya dulu seenggaknya, karena lumayan berpengaruh juga sama kenotariatan gitu kan. Terus perdata biasa, ada kan pasti mata kuliah perdata biasa, hukum perdata in general yang membahas soal KUH perdata. Nah itu wajib banget tuh teman-teman paham tuh KUH perdata, jangan sampai nggak pernah buka KUH perdata di S1 kelar dari hidup kalian semua itu. Yang pasti buka tuh KUH perdata, jangan sampai nggak buka. Ada mahasiswa yang nggak pernah buka KUH perdata, itu udah astagfirullahaladzim gitu. Ya, tapi aku harapannya teman-teman bisa buka KUH perdata itu udah harus paham isi KUH perdata. Terus apa lagi ya mungkin itu sejauh ini cukup dulu. Mungkin sekitar yang lainnya mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi gitu materi-materi lain. Cuman yang basic banget pasti perjanjian, dagang yang aku sebutin tadi lah, itu seenggaknya teman-teman sudah harus bisa punya basic dulu gitu. Oke, menarik banget nih. Aku jadi pengen tahu deh, kira-kira kekurangan sama kelebihan kuliah di Magister Kenotariatan UI itu ada nggak sih menurut kamu? Tentunya pasti ada, karena kan setiap kampus itu pasti punya kelebihan dan juga pasti juga punya kekurangan gitu kan. Kalau kita ini dulu ya, kelebihan dulu deh. Kalau kelebihan menurut aku, MKN UI itu sistem belajarnya udah bagus banget. Sistem pembelajaran udah bagus banget, mulai dari kurikulum, silabus, kemudian dosen udah benar-benar dipetakan sesuai dengan sesuai dengan porsinya lah ibaratnya gitu. Udah dipetakan banget, jadi menurut aku untuk dari segi perkuliahan kayaknya udah nggak ada minus lagi sih, karena memang mereka juga ngasih teori, kemudian mereka juga ngasih kajian studi kasus, jadi kita juga paham gimana kasus-kasus terjadi di kenotariatan. Tapi kalau ditanya kekurangannya, mungkin kalau ditanya kekurangannya lebih ke sistem administrasi ya, karena menurut aku sistem administrasinya terkadang bisa kurang baik untuk mahasiswa, akhirnya nanti bisa merugikan salah satu pihak gitu. Jadi saat administrasi itu ya lumayan banyak lah, mungkin ada pengumuman yang mendadak, kemudian ada ada sistem yang masih dikerjakan oleh sumber daya yang masih sedikit, jadi menghambat administrasi kampus juga ada. Jadi aku sih kalau kurangnya masih di sistem administrasi, cuma kalau segi perkuliahan aku udah nggak ada komen, karena emang udah bagus banget. Menarik sekali, oke. Jadi tadi kita udah ngupas tentang gimana kuliah Magister Kenotariatan di UI. Nah, sekarang aku pengen spesifik membahas tentang gimana sih sebenarnya cara atau tahapan untuk menjadi seorang notaris. Karena buat teman-teman mungkin belum pada tahu nih ya proses untuk menjadi seorang notaris itu seperti apa ya kan. Nah, jadi memang untuk informasi aja, kalau kalian mau jadi notaris, kalian setelah S1 itu harus ambil Magister Kenotariatan. Terserah sih, Magister Kenotariatan intinya. Nah, Magister Kenotariatan ini beda sama Magister Hukum, jadi nanti jangan sampai keliru, ya kan. Nanti mau jadi notaris tapi malah ambilnya Magister Hukum, karena memang itu beda jalur kayak gitu. Untuk Magister Kenotariatan dia harus lewat MKN. Kalau MH itu Magister Hukum lebih umumnya. Nah, terus sebenarnya gimana sih tahapannya yang harus dilewatin? Apakah setelah lulus MKN itu bisa langsung jadi notaris, atau apa nih prosesnya yang harus dilaluin? Oke. Tapi sebenarnya aku disclaimer dulu ya, karena memang masih lumayan banyak yang berpikiran bahwa lu lulus S2 udah susah buka kantor.
Padahal sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Saya kayak bukan berarti kita lulus MKN kemudian kita langsung siap berproses di lapangan, ya enggak juga kan, kita juga butuh praktek dulu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya teman-teman pengen aku mau jadi notaris nih gitu kan, apa sih ini ya syarat-syaratnya dan apa aja sih, gimana proses untuk menjadi seorang notaris gitu kan. Sebenarnya kalau teman-teman tanya proses menjadi notaris itu sebenarnya udah ada di beberapa peraturan, nanti bisa Suha cantumkan di bawah gitu kan, apa aja peraturan yang bisa teman-teman lihat. Tapi ringkasnya aku contohnya begini deh. Bisa disebutin undang-undang apa? Boleh. Ini notariatan. Jabatan notaris. Ya, UU jabatan notaris itu situ ada tercantum syarat-syarat di notarisnya apa aja, kayak WNI, anggota peraturan yang maha dan sebagainya, itu juga ada di situ. Terus kemudian kalau untuk spesifik langkah menjadi notaris itu ada beberapa peraturan teman-teman bisa lihat, kayak Permenkumham nomor 19 tahun 2019, ada Permenkumham nomor 19 tahun 2021, ada juga peraturan perkumpulan ini tuh Ikatan Notaris Indonesia, jadi perkumpulan notaris Indonesia itu namanya ini. Jadi ada peraturan perkumpulan ini juga nomor 14 garing Perkum garing ini garing 2018. Nah, sama ada satu lagi itu peraturan perkumpulan ini nomor 19 garing Perkum garing ini garing 2019. Nah, itu sebenarnya udah tercantum semua di sana. Tapi kalau aku jelaskan secara singkat, yang pertama banget teman-teman harus lulus SH dulu. Teman-teman harus wajib lulus SH, dan ada tuh, ini loh ijazah saya gitu kan. Nah, itu udah terbukti tuh teman-teman udah lulus sarjana hukum dari kampus teman-teman gitu. Kemudian setelah SH, teman-teman harus melanjutkan studi S2, dan tadi udah disampaikan Suha harus magister kenotariatan, tidak boleh magister hukum. Itu kan memang dibentuk untuk khusus menjadi program yang dikhususkan jadi notaris. Sebenarnya juga ada sih mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke situ untuk menambah ilmu, kemudian juga ada, cuma maksudnya programnya itu memang diprogramkan untuk menjadi profesi notaris. Jadi makanya harusnya magister kenotariatan dan harus lulus, ada ijazahnya. Oh, ini loh ijazah saya MKN gitu kan. Nah, setelah lulus SH, lulus MKN, teman-teman nggak bisa langsung ke kantor. Teman-teman harus ada step-step lagi. Apa itu? Pertama, teman-teman harus lulus ujian ALB atau mengikuti ALB, dan akhirnya lulus ujian ALB. ALB itu apa? ALB itu anggota luar biasa. Jadi teman-teman nanti setelah lulus MKN, teman-teman harus ujian dulu, ujian ALB. Dan itu ujiannya ya seputar ini perkumpulannya notaris itu, Ikatan Notaris Indonesia, seputar itu. Nanti ujiannya teman-teman bisa lihat, nanti ada materinya, ada anggaran dasar ini, ada anggaran rumah tangga ini, dan lain sebagainya. Itu untuk ujian ALB. Setelah teman-teman lulus ujian ALB, teman-teman harus terdaftar menjadi anggota ALB. Jadi setelah lulus, teman-teman mendaftarkan diri menjadi anggota ALB secara online. Kalau aku nggak salah ya, sekarang udah online. Teman-teman bisa daftar anggota ALB. Nah, kemudian setelah teman-teman menjadi anggota ALB, baru teman-teman bisa next untuk magang dan kumpulkan poin. Apa tuh? Nah, kalau kumpulkan poin, itu teman-teman harus mengikuti seminar yang diadakan oleh pengurus ini. Jadi, nanti ada teman-teman pengurus ini yang ngadain seminar. Nah, teman-teman harus ikut seminar itu dan mengumpulkan 18 poin gitu. Dan sebenarnya berapa sih misalnya satu seminar itu poinnya? Tergantung, ada yang 4, ada yang 2. Nanti biasanya di poster seminar itu atau di pamfletnya itu udah dicantumkan, misalnya ini seminarnya 4 poin atau 2 poin gitu. Nanti teman-teman bisa tanya langsung ke panitianya berapa poin kalau misalnya aku ikut seminar ini gitu. Kemudian sambil ngumpulin poin itu, teman-teman magang. Nah, magang ini dibagi 2 lagi. Ada magang di kantong notaris, ada magang bersama. Bedanya apa? Nah, kalau magang yang di kantong notaris, teman-teman harus magang di kantong notaris atau menjadi karyawan di kantong notaris itu paling enggak 2 tahun, minimal 2 tahun gitu. Dan kapankah terhitung magang? Nah, ini nih.
magang terhitung ketika teman-teman lulus ALB, terdaftar menjadi anggota ALB gitu. Jadi sampai teman-teman mikir, aduh aku bisa nih magang nyicil dari sebelum masuk MKN, nggak bisa sobat, itu harus nggak usah dihitung itu. Jadi teman-teman jangan sampai disclaimer bahwa aku udah magang 2 tahun nih dari sebelum aku masuk MKN, ya nggak bisa karena belum terhitung. Teman-teman terhitung itu selalu dari ujian ALB itu. Magang 2 tahun di kantor notaris, dan kantor notarisnya pun nggak sembarangan. Ada syaratnya, misalnya kantor notaris syaratnya itu minimal dia beroperasi udah 5 tahun. Jadi udah buka kantor sama 5 tahun. Kemudian dia sudah bikin akta minimal 100 akta. Selama 5 tahun itu dia sudah harus membuat akta minimal 100 akta. Kemudian dia memang notaris penerima magang dan ditunjuk gitu dari pengurus ini, atau memang atas inisiatif dari si yang mau magang dengan persetujuan dari ini gitu. Jadi memang magang 2 tahun itu wajib dan setelah lulus ALB gitu, dan terdaftar menjadi anggota ALB gitu. Nah, terus magang bersama itu apa gitu kan? Magang bersama itu intinya adalah kita magang bareng-bareng sama anak-anak yang lagi magang juga, akhirnya kayak anak-anak ALB yang kemudian sedang mengumpulkan syarat juga untuk menjadi notaris. Kemudian kita mengadakan magang bersama yang diadakan oleh ini, tapi magang bersamanya itu ada 4 semester. Kapankah terhitung 4 semester? Jadi gini, saya teman-teman magang 2 tahun di kantor notaris kan. Nah, 6 bulan pertama magang di kantor notaris, teman-teman baru boleh ikut magang bersama semester 1. Nah, nanti setelah itu selesai, 6 bulan kemudian jadikan 1 tahun tuh. Jadi 6 bulan kedua teman-teman baru ikut magang bersama kedua, tahun ketiga 6 bulan ketiga di magang 2 tahun itu teman-teman baru bisa magang bersama di semester 3, dan begitu seterusnya sampai selesai sampai 4 semester. Jadi itu tuh bukan 2 hal yang sama ya. Jadi magang kantor notaris itu memang magang di kantor notaris, magang bersama itu magang yang dibuat oleh teman-teman pengurus ini gitu. Jadi magang bersama itu juga nggak bisa langsung tiba-tiba, tapi syaratnya harus 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 6 bulan ketiga, 6 bulan keempat, sesuai dengan semester-semesternya tadi yang aku bilang. 6 bulan pertama semester 1, 6 bulan kedua semester 2, 6 bulan ketiga semester 3, dan kemudian 6 bulan keempat semester 4 gitu. Jadi memang step by step-nya memang lumayan gitu. Terus kemudian setelah selesai semua, tahun udah ngumpulin poin, udah magang 2 tahun, udah magang bersama gitu-gitu, teman-teman baru bisa ikut ujian kode etik notaris. Nah, itu harus lulus tuh. Harus lulus ujian kode etik notaris. Kemudian setelah lulus, teman-teman ikut pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris. Nah, itu ada pelatihan lagi sebelum teman-teman mengajukan pengangkatan. Setelah itu baru teman-teman ajukan permohonan pengangkatan, terus sumpah jabatan. Kemudian udah deh buka kantor. Tapi ingat teman-teman baru bisa buka kantor itu ya minimal umur 27 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngumpulin syarat semua, kemudian teman-teman umurnya belum 27 tahun, ya harus nunggu dulu sampai 27 tahun baru bisa diangkat sebagai notaris gitu. Dan kemudian bisa milih. Kenapa milih gini ya, buka kantor itu teman-teman juga nggak bisa milih saya ini. Milih boleh, tapi milih sesuai zona. Jadi gini, misalnya aku udah lulus, kemudian aku mau buka kantor di Jakarta misalnya. Nah, itu belum boleh karena untuk buka kantor pertama kali itu kita harus mulai dari zona C gitu. Apa itu zona C? Jadi di Permenkumham nomor berapa ya? Nomor tadi aku sebut yang terakhir nomor berapa ya? Lupa deh. Nomor 19 tahun 2021 yang terbaru banget, Permenkumham nomor 19 tahun 2021. Teman-teman bisa cek di situ, nanti ada klasifikasi wilayah dengan zona A, B, C gitu. Nah, Jakarta itu kebetulan masuk di zona A. Jadi teman-teman belum bisa buka di Jakarta karena dia masuk zona A. Teman-teman harus mulai dari zona C. Jadi untuk
notaris yang baru buka pertama kali itu harus mulai dari wilayah di zona C gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh milih, boleh milih, tapi harus di klasifikasi yang zona C itu. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman karena aku milih di Kota Bengkulu misalnya, itu Kota Bengkulu kan zona C itu. Kemudian di Kota Bengkulu ternyata formasinya udah penuh notarisnya. Nah, teman-teman punya dua opsi, teman-teman menjadi daftar tunggu, kemudian teman-teman bisa untuk buka kantor di Kota Bengkulu, kalau misalnya udah ada yang keluar di Kota Bengkulu gitu. Jadi kayak ada notaris yang pindah atau mungkin ada notaris yang meninggal gitu kan. Pokoknya ada slot kosong formasi notaris di Kota Bengkulu, baru aku bisa masuk gitu. Tapi teman-teman juga bisa milih untuk di tempat lain kalau teman-teman nggak mau masuk di daftar tunggu gitu. Jadi apa namanya, bisa milih tapi milih dengan terbatas gitu. Mungkin secara singkat itu ya yang bisa aku jelaskan terkait prosesnya karena memang masih panjang banget, tapi kita harus enjoy menjalani itu, karena kalau nggak enjoy ya gimana mau menjalani step-step jadi notaris gitu kalau misalnya kita nggak enjoy dan kita nggak apa ya, nggak bahagia lah untuk menjalaninya gitu. Ternyata kayak gitu teman-teman nih. Kalau aku rangkum lagi ya, ternyata setelah sarjana hukum itu kalian harus masuk S2, magister kenotariatan, habis itu ikut ujian anggota luar biasa. Habis itu kalau kalian lulus, kalian harus daftar jadi anggota luar biasa. Nah, setelah itu kalian harus mulai untuk memikirkan magang 2 tahun di kantor notaris, dan magang bersama itu wajib ya, Bang? Iya, wajib, semua itu wajib ya. Aku sebenarnya itu benar-benar wajib. Ya, itu. Jadi magang 2 tahun itu udah termasuk yang magang bersama, ya, terus sambil ikut seminar dan nambah-nambahin poin. Habis itu baru boleh ikut ujian kode etik notaris, kemudian pelatihan jabatan notaris, ya, kalau kalian lulus di ujian kode etik notaris, kemudian ikut pelatihan jabatan notaris, habis itu ikut barulah boleh untuk mengajukan pengajuan pembukaan kantor sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku, dan barulah nanti kalau sudah di ACC baru untuk sumpah jabatan gitu ya, Beb. Iya, jadi ya itulah kurang lebih. Pokoknya teman-teman harus bedain magang 2 tahun sama magang bersama itu 2 hal yang beda gitu. Tapi dilaksanainnya di rentan yang sama gitu. Kalau magang bersama itu bisa cuma 1 hari doang. Biasanya ya, mungkin ada yang 2 hari, aku juga kurang tahu. Tapi aku lihat-lihat sih selama ini ada yang 1 hari gitu. Jadi kayak itu beda sama magang 2 tahun. Tapi magang bersama itu juga intinya kita belajar, karena dikasih materi-materi gitu. Karena setiap semester magang bersama itu ada pas semester tuh. Nah, setiap magang per semesternya itu materinya beda-beda. Jadi teman-teman nggak bisa skip 1 semester, harus ikut, dan itu berurutan semester 1, 2, 3, 4, per 6 bulan sekali, terhitung sejak mulai magang di kantor notaris yang 2 tahun tadi gitu. Gitu. Luar biasa. Semoga ya, jadi temanku ini dimudahkan nih. Amin ya Allah, amin ya Allah. Karena udah sampai di tahapan MKN-nya. Sedikit lagi. Amin ya Allah, amin. Insya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Terus aku pengen tanya nih, kalau gitu apa sih yang harus dipersiapkan yang bisa dicicil untuk orang atau buat teman-teman individu yang punya keinginan untuk berkarir sebagai seorang notaris? Apa yang bisa dipersiapkan di sini? Dipersiapkan.